Pak Haji Haiban Majid, juga seluruh reng-rengan dari IKA Unsud, ada Pak Abdul Khalik. Salam tadi dan hormat buat semuanya. Tidak bisa sebutkan satu persatu, tentunya tidak mengurangi rasa hormat. Hadirin ikhwatimah rahimakumullah, mungkin saya 30 menit untuk presentasi, nanti saya buka forum tanya jawab. Bahkan 15 menit pun sebetulnya cukup nih. Bisa ada diskusi lebih lanjut. Saya ingin mulai dengan satu kesimpulan bahwa Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita ini banyak kenikmatan. Yang paling fenomenal nikmat yang Allah anugerahkan adalah satu, akal, yang kedua, kebebasan. Ini nikmat selain agama. Jadi kalau nikmat agama jelas itu bagian dari nikmat yang terbesar. Makanya nikmat iman dan Islam itu luar biasa nikmat. Tapi di luar itu ada akal sama kebebasan. Itu juga nikmat besar yang Allah anugerahkan kepada kita. Kenapa harus akal? Karena dengan akallah kita menjadi pantas beragama. Karena orang yang tidak punya akal tidak punya kewajiban beragama. Jadi nggak ada kewajiban bagi orang yang tidak punya akal beragama. Katakanlah hewan, hewan itu tidak punya akal, maka hewan tidak punya kewajiban beragama. Bahkan sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 3 kelompok orang yang itu rufi'al qalam, pena itu pahala dan dosa tidak ditulis. Rufi'al qalam an salasa, ada 3 kelompok yang amal soleh tidak dicatat, dosa pun tidak dicatat. 3 kelompok itu, yang pertama adalah anin naimi hatta yastaiqidha, orang yang tidur sampai dia bangun. Kenapa? Akalnya tidak berfungsi. Yang kedua, wa anis sabiyyi hatta yahtalima, anak kecil sampai dia dewasa. Kenapa? Karena akalnya belum sempurna. Makanya di antara syarat sholat kan ada akil dan balik. Akil itu punya akal. Balik itu kalau laki-laki mimpi basah, kalau perempuan head, itu baliknya. Tapi akil itu menempati nomor 1. Jadi setelah akil baru balik. Maka anak kecil tidak punya kewajiban beragama, tidak punya dosa ketika mereka melakukan kesalahan. Wa anis sabi hatta yahtalima. Yang ketiga, wa anil majnuni hatta yaqila, orang gila sampai dia waras. Tiga-tiganya menyimpulkan bahwa kalau akal disfungsi atau akal belum berfungsi, maka tidak ada kewajiban beragama. Maka bersyukurlah orang-orang yang punya akal, karena mereka punya kewajiban beragama. Dan kalau Bapak Ibu tidak mau punya kewajiban beragama, gampang. Tidak usah punya. Nah, silahkan kalau mau milih. Monggo. Jadi boleh tidak beragama, sah-sah saja, asal dengan catatan tidak punya akal. Monggo. Nah, hadirin Fatimah rahimakumullah, maka hadiah akal ini menjadi sangat luar biasa bagi kita sebagai umat manusia, karena dengannya kita bisa memahami, dengannya kita bisa menganalisa, dengannya kita bisa menyimak, memperhatikan, sampai mendapatkan pelajaran. Karena hanya dengan akal orang bisa mendapatkan pelajaran. Lihat, laut bisa jadi pelajaran. Tadi disinggung oleh Bapak Ketum kita bahwa harus ada ruang-ruang untuk membahas tentang tema-tema yang kontekstual tadi. Dan saya sepakat, 71% dunia ini ya isinya laut tanpa air lah gitu. Sehingga memang harus ada perhatian khusus terhadap laut. Dan luar biasanya Pak, Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW diturunkan di kota Mekah yang notabene jauh dari laut, tapi ada ayat yang membahas tentang laut. Ini kan di luar naral Pak. Kenapa? Karena sesuatu yang tidak biasa dilihat oleh orang Arab, tetapi kemudian oleh Allah sebutkan sebagai bagian daripada cikal bakal inspirasi buat Bapak Ibu terutama, buat Pak Abdul Khalik terutama itu, bagaimana agar Jawa Tengah itu bisa potensi maritimnya bisa meningkat. Hadirin Fatimah rahimakumullah, jadi akal sangat potensial sebagai hadiah yang Allah anugerahkan. Yang kedua, akal ini punya tingkat kematangan. Jadi ada proses kematangan akal, kematangan berpikir. Biasanya dalam tradisi Islam, angka 40 itu menjadi angka yang fenomenal. Karena disitulah tolak ukur kematangan akal. Kalau kita boleh cek Pak, rata-rata para nabi itu diangkat jadi nabi di usia 40.
Bahkan ada satu doa, yang doa itu khusus bagi mereka yang berusia 40 tahun. Ada yang hafal Pak doanya? Ada satu doa yang khusus Allah sediakan bagi mereka yang sudah di usia 40. Ini kira-kira di bawah 40 Pak rata-rata sih. Wajah-wajahnya sih. Baik. Minimal semangatnya di bawah 40. Dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-15 itu disebutkan kalau orang sudah berusia arba'ina sanah 40 tahun, maka dianjurkan membaca doa Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika. Kemudian wa ana minal muslimin. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, Rabbi auzi'ni ini ada dua ayat yang diawali dengan Rabbi auzi'ni. Satu di surat An-Naml tentang Nabi Sulaiman, satu lagi tentang usia 40 tahun. Nah, para ulama biasanya kalau di An-Naml itu usianya tidak ada pembatasan. Mau usia berapapun silakan baca. Tapi kalau yang Al-Ahqaf ayat 15 ini memang definitif diperuntukkan bagi mereka yang usianya 40 tahun. Kenapa? Ada kematangan akal di situ. Ada kematangan berpikir, kematangan kedewasaan, kematangan akal sehingga menyampaikan seseorang pada kalimat pencerahan. Jadi harusnya itu usia 40 itu momentum mendapatkan pencerahan. Kematangan akal yang luar biasa. Jadi bijaksananya dapat, dewasanya dapat, inteleknya dapat, semuanya dapat. Itu di usia 40 tahun. Walaupun sudah berlalu, mudah-mudahan momen pencerahannya sudah didapatkan. Buat Bapak Ibu terutama. Hadirin Fatimah rahimakumullah. Yang kedua, yang ketiga, Allah anugerahkan kebebasan. Ini kebebasan jadi faktor penting. Dan saya tidak ingin terjebak dengan Qadariyah dan Jabariyah ya. Mungkin pernah baca Qadariyah Jabariyah. Saya ingin melepaskan ini dari konflik dinamika, dialektika Jabariyah dan Qadariyah. Poin bagi saya Pak tentang kebebasan adalah Allah memberikan kepada kita kebebasan untuk menggunakan akal seperti apa. Allah memberikan kebebasan untuk kita untuk menentukan mau pilih seperti apa, mau pilih bagaimana, monggo. Allah berikan kebebasan. Ayatnya Pak, bila boleh dicek di surat Al-Kahfi ayat 29. Ini diksi kebebasan yang Allah berikan. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Kahfi ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kalau mau beriman, monggo. Mau jadi orang kafir, monggo. Kira-kira kebebasan bukan? Kebebasan. Bapak Ibu silakan menentukan pilihan. Mau iman ya monggo, mau kafir ya silakan. Mau menggunakan akal, monggo. Tidak menggunakan akal, silahkan. Mau menggunakan kebebasan menuju arah yang lebih baik, monggo. Mau sebaliknya juga silahkan. Allah memberikan kebebasan itu. Tapi Mbak, dengan ketentuan, ada hal yang benar Allah tetapkan. Tapi kalau sudah dikasih kebebasan dan sudah memilih, maka resikonya tanggung sendiri. Itu melatih responsibility, Pak. Kalau ingin memilih mukmin, silahkan. Dan ada risiko yang Allah sediakan. Memilih kafir pun monggo, tapi juga ada risiko yang Allah siapkan. Mau jadi ahli taat, silahkan. Mau jadi ahli maksiat, monggo. Silahkan tentukan pilihan. Dan kalau sudah menentukan pilihan, pastikan kita siap menanggung risiko. Jadi jangan sampai kemudian giliran sudah mengambil pilihan, kita menyalahkan pihak lain. Itu tidak bisa. Hatta mohon izin, sekali bersetan saja tidak mau disalahkan. Kalau kita mungkin, kenapa ini masuk neraka? Oh, gara-gara setan. Setan saja nggak mau disalahin. Jadi tidak ada tema kambing hitam dalam Quran, Pak. Hatta setan sekalipun, yang notabene itulah akar masalah, troublemaker gitu kan, dalam kerusuhan, dalam kemaksiatan, tetap tidak mau disalahkan. Boleh dicek dalam surat Ibrahim ayat 22. Surat ke-14 ayat 22. Saya baca langsung pada poinnya. Kata setan begini, setan pidato. Kata setan ini, Allah perintahkan untuk pidato, Pak. Kata beliau, wa makana liya alaikum min sultan. Saya ini tidak punya kemampuan memaksa. Setan bukan tukang maksa, Pak.
Dia tidak pernah intervensi. Jadi kalau ada orang dipaksa setan pasti bohong. Karena setan bukan tukang maksa. Terus ngapain dong setan pekerjaannya? Illa an da'autukum. Saya cuma ngajak. Dan ketika saya sudah ngajak, fastajabtum li, kalian menyambut ajakanku. Bedanya maksa sama ngajak apa, Pak? Kalau maksa, tidak ada pilihan. Tapi kalau ngajak, hati kita masih punya kebebasan untuk menentukan pilihan. Bisa menerima atau menolak. Tapi persoalannya, Pak, saat setan sudah ngajak, orang yang diajak mau. Nah, kalau sudah diajak mau, Pak, kan kita jadinya nyalahin setan. Tapi setan ngomong beda. Kata setan, Pak, fala talumuni, jangan salahin saya. Walumu anfusakum, salahkan diri kalian sendiri. Jadi pada akhirnya setan pun tidak mau disalahkan. Maka apapun yang Bapak Ibu pilih, tanggung resikonya masing-masing. Jangan dari kambing hitam. Hadirin Fatimah rahimakumullah, itu kebebasan yang Allah berikan. Ini nikmat luar biasa, Pak. Allah tidak pernah mengintervensi hamba-hambanya. Saya ingin breakdown dulu, Pak, supaya kesimpulannya dapat. Kalau kita, Pak, dikasih kebebasan, mau taat, mau maksiat, kita diberikan kebebasan. Maka baiknya kita memilih taat. Kalau sudah memilih taat, Pak, maka balasannya surga. Kesimpulannya, Pak, jadi menentukan surga neraka itu pilihan atau intervensi? Silakan tentukan pilihan. Monggo. Karena akhirnya kita yang melakukan sebuah aktivitas tersebut. Hadirin Fatimah rahimakumullah, maka akal dengan kebebasanlah nikmat terbesar yang Allah anugerahkan selain agama. Dan itu dipancing, Pak, oleh Allah agar akal dan kebebasan ini berperan aktif seiring sejalan sinergis dalam sebuah aktivitas dalam pencarian makna kehidupan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didaulat sebagai Nabi itu dengan memancing akal tumbuh berkembang dan kebebasannya terletak dalam koridor-koridor yang penuh dengan kebaikan dan kemaslahatan. Contoh, Nabi memulai debut sebagai seorang Nabi. Itu ditanya oleh malaikat Jibril alaihi salam, atau diperintah. Kata Jibril, Iqra. Jawaban Nabi Muhammad, ma'ana biqari. Saya tidak bisa baca. Tapi ada yang menarik, Pak. Saya perlu bedah sedikit. Ketika Jibril bilang Iqra, kira-kira ada tulisan nggak di situ? Kata Jibril kan Iqra. Kira-kira ada tulisan nggak di situ? Nggak ada. Terus yang disuruh dibaca oleh Nabi apa, Pak? Maksud saya gini, Pak. Kalau nyuruh baca tapi nggak ada tulisannya, kira-kira jawabannya harusnya bagaimana? Kalau saya jadi Nabi nih, Pak, Iqra, apa yang harus saya baca? Orang tulisannya nggak ada. Karena gini, Pak, bayangkan Gua Hiro zaman dulu itu gelap, sudah gunung di atas gelap. Terus Jibril datang, kemudian memberikan perintah Iqra. Tulisannya belum ada. Karena budaya menulis itu terjadi budaya orang-orang Mekah, Pak. Orang Mekah itu kalau dia sudah menulis, maka itu menunjukkan kelemahan hafalannya. Orang dulu nih, Pak, orang Arab. Jadi kalau mereka menulis, itu lemah hafalannya. Untuk membuktikan mereka kuat hafalannya, mereka menghafal. Maka tradisinya tradisi menghafal. Ada pertanyaannya. Waktu Nabi disuruh Iqra, apa yang harus dibaca oleh Nabi? Kan nggak ada. Maka para ulama memberikan sebuah penjelasan. Kalau objek dari sebuah perintah tidak disebutkan, itu menunjukkan keumuman objek. Kalau saya bilang, Bapak Ibu minum semua, kira-kira yang diminum apa, Pak? Bapak Ibu minum, kira-kira apa yang diminum? Ya apa aja. Jadi kalau tidak disebutkan objeknya, berarti menandakan umum. Kalau saya bilang, Bapak pergi, kemana? Ya kemana aja. Kemana ke? Mau pulang, mau ke mall, mau ke masjid, silakan. Pokoknya pergi saja. Kalau tidak disebutkan objeknya, berarti menandakan keumuman. Maka Jibril tepat, Pak, ketika beliau bilang Iqra, tidak ada objek yang disebutkan oleh Jibril. Itu menandakan umum yang dibaca. Akhirnya apapun boleh dibaca dan mesti dibaca. Tidak harus teks, tidak harus buku,
tidak harus Quran, tidak harus hadis, apapun yang kita bisa jangkau oleh indera kita, itu adalah objek yang tepat untuk dibaca, yang tertangkap oleh indera apa saja. Maka nanti fenomenanya, orang-orang Mekah yang mendapatkan Al-Quran itu tercerahkan dan mereka punya kemampuan melakukan penelitian. Itu di era Nabi SAW, akal dipancing kemudian supaya berpikir, menganalisa dan mendapatkan pelajaran. Contoh, ini sederhana saja. Ketika orang Mekah tidak menemukan sungai yang panjang, tidak menemukan gunung yang hijau, Quran hadir, Pak, itu seperti pukulan telak bagi orang Mekah. Kalau kalian pengen surga, kalau kalian beriman dan beramal soleh, kalian akan dapatkan surga. Di surga itu tajri min tahtihal anhar. Ada pohon di bawahnya sungai. Kira-kira bagi orang Mekah gimana, Pak, bayangin? Karena mereka melihatnya hari-hari gunung batu, Pak. Perjalanan dari Mekah ke Thaif, Pak, isinya gunung batu. Perjalanan dari Mekah ke Madinah isinya gunung batu. Nggak ada tajri min tahtihal anhar. Maka wajar kalau orang Arab banyak yang main ke puncak, mungkin itu, Pak. Mencari tajri min tahtihal anhar itu. Oh, ini surganya ternyata ya. Ya adalah satu dua. Nah, hadirin khatimah rahimakumullah. Jadi Al-Quran hanya memancing orang berpikir keras tentang dunia. Sehingga orang-orang Mekah, Pak, Allah menggambarkan surga itu tajri min tahtihal anhar. Ternyata memang di Mekah tidak ditemukan. Di Thaif tidak ditemukan. Di Madinah mungkin tidak ditemukan. Ternyata di belahan bumi yang lain ditemukan. Sehingga mereka punya kemampuan untuk melakukan perantauan, Pak. Dan kita mengenal kenapa dakwah Islam sampai ke Nusantara. Di antaranya adalah atas bantuan orang-orang Arab. Teorinya kan banyak, Pak. Ada teori Guzara, teori Cina, sama teori Arab. Itu menemukan, wah ternyata memang ada belahan bumi yang di situ ada tajri min tahtihal anhar. Termasuk hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Al-Quran akhirnya berdialog dengan bangsa Arab yang saat itu notabene terjebak dengan kemusyrikan, kemaksiatan, patologi sosial. Maka Al-Quran berdialog dengan mereka dengan cara yang sangat indah. Misal, Quran menyampaikan tentang bidadari surga itu ada. Dan itu tema yang disampaikan oleh Quran, Pak. Kalau Quran ketemu dengan orang Arab, maka dibahaslah bidadari. Mohon izin Bapak Ibu semuanya, orang Arab itu suka nikah. Jadi memang kebiasaan mereka, Pak, itu suka nikah. Contoh sederhana lah, King Abdul Aziz, bapaknya King Salman sekarang, itu isinya 25 orang. Boleh cek di Wikipedia, itu 25 orang. Baca. Anaknya berpuluh-puluh lah, makanya sampai sekarang masih ada keturunannya, Pak. Mungkin setelah King Salman selesai lah, itu ganti generasi ketiga. Tapi orang Arab tuh suka nikah. Maka oleh Al-Quran, Pak, digambarkanlah surga dengan banyaknya bidadari. Kenapa? Untuk menjadi motivasi orang-orang Mekah, motivasi orang-orang Arab, ayo kejar surga. Kalau kalian suka nikah, di surga ada banyak bidadari yang tidak pernah hilang kegadisannya. Kan itu jadi daya motivasi, Pak. Nah, Islam itu menghadirkan cara berpikir futuristik, cara berpikir tentang imajiner yang luar biasa, agar mereka menggunakan kemampuan akal mereka untuk berpikir. Sampai digambarkan bidadari itu seperti apa fisiknya. Itulah indikator kecantikan yang sekarang, Pak. Jadi indikator kecantikan dengan badan seperti apa, penampilan seperti apa, itu Quran sudah menjelaskan. Karena bidadari seperti itu speknya, digambarkan. Bagaimana bentuk tubuh bidadari, itu digambarkan oleh Quran. Sehingga itu jadi standar kecantikan sekarang. Artinya kan orang sudah diajak berpikir, diajak mengelaborasi ayat-ayat Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terakhir hadirin ikhwatina rahimakumullah, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah berdialog dengan orang-orang Mekah, berdialog dengan orang-orang Madinah, ternyata Islam tidak hanya bicara temporari. Islam bicara perkara-perkara yang sifatnya kontemporer. Tidak hanya temporari. Dan tidak hanya terjebak dengan teks saja. Contoh, Nabi menyampaikan hadis, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa iman itu memiliki 70 cabang. Yang paling rendah adalah menyingkirkan duri di jalan. Hadis ini, Pak, itu yang ngurusin jalan siapa, Pak, biasanya?
badan yang ngurusin jalan? PU. Hadis ini buat PU nih, Pak. Tapi yang punya wewenang PU nih, Pak. Memastikan jalanan itu semuanya safety. Kenapa? Karena Nabi menjelaskan, Pak, di antara cabang-cabang iman adalah memastikan jalanan orang untuk lalu lalang, lalu lintas itu safety. Maka keamanan lalu lintas itu bagian daripada iman kepada Allah dan Rasul. Jadi kalau ada orang yang tidak menjaga keamanan, kenyamanan lalu lintas, Pak, itu iman yang bermasalah. Jadi bagaimana Islam kemudian mampu membuka ruang-ruang yang kontekstual, yang di zaman Nabi membuang duri itu ya sebatas membuang duri. Mungkin sekarang dengan adanya rambut lalu lintas, itu bagian daripada membuang duri. Jalanan tidak ada lagi yang berlubang, itu bagian daripada menyingkirkan duri. Jadi tidak hanya ada duri, ada paku dibuang, nggak cuma itu akhirnya. Sehingga bacaan-bacaan kontekstual selalu hadir dan tampil mengikuti perkembangan zamannya. Walaupun Pak ada yang kontekstual seperti tadi, ada juga yang perkara-perkara yang disebut oleh para ulama dengan sawab. Maka Quran atau Islam punya dua arah. Satu sawabit, yang kedua mutaghayyar. Yang sawabit permanently, fundament tidak akan berubah. Mohon izin Bapak Ibu semuanya, di zaman Nabi sholat subuh berapa rakaat? Hari ini nggak ada improvisasi. Itu fundament, namanya sawabit, tidak boleh ada yang dirubah. Urutan sholat, Pak, takbiratul ihram, qiyam, ruku, i'tidal, sujud, duduk, sujud lagi, berdiri lagi. Itu urutan tidak boleh dirubah. Karena sifatnya fundament. Tapi ada yang mutaghayyir. Kalau mutaghayyir itu kaitannya dengan membangun ekonomi, kaitannya dengan menerapkan nilai-nilai sosial, kaitannya dengan sopan santun, kaitannya dengan teknologi, kaitannya dengan pencapaian-pencapaian lainnya, itu bersifat mutaghayyir. Maka akal yang sudah tercerahkan, dia mampu menangkap mana yang harus ditumbuh kembangkan, mana yang ini sudah fundament, tidak boleh diotak-atik oleh akal siapapun dan akal manapun. Akal yang melampaui batas ketika sudah fundament, masih juga diotak-atik, ini masalah. Misalkan sholat improvisasi, haji, kayaknya haji cukup nih dengan virtual, bagus Pak. Haji virtual, ini kayaknya agak masuk ke ranah yang tidak semestinya lah itu. Kalau sudah haji dibikin virtual, karena kemarin ada pembahasan itu ketika musim pandemi, Pak, itu ada haji. Jadi mungkin tawafnya Pondok Gede atau mungkin di Monas tawafnya, terus sa'inya dari mana ke mana, itu dari Pondok Indah ke Kelapa Gading, kan agak ngaco ya. Jadi hal-hal yang fundament kita tidak masuk ke dalamnya, itu sudah selesai, kita sami'na wa ata'na. Tapi yang sifatnya yang mutaghayyir atau yang kontekstual, sangat mungkin akal kita berperan di sana. Kita punya kebebasan untuk mengembangkan atau tidak mengembangkan. Dan saya rasa Bapak Ibu semuanya punya kapasitas di situ, agar kajian demi kajian mampu menghadirkan kesempurnaan akal dan pencerahan dalam memahami hidup dan juga kehidupan, sampai akhirnya apa yang dampak yang kita bisa hadirkan di tengah-tengah masyarakat. Karena prinsip Islam tidak hanya ibadah vertikal, tapi juga ada ruang-ruang sosial. Bahkan Nabi SAW lebih mengedepankan urusan sosial ketimbang vertikalnya. Contoh, ada orang kecelakaan dan kita mau buru-buru melaksanakan sholat wajib. Maka yang harus kita prioritaskan adalah membantu orang yang kecelakaan ketika tidak ada orang lain yang tolong. Kenapa kok urusan sosial lebih didahulukan daripada vertikalnya? Karena disitulah peran Nabi, pesan Nabi kepada kita sebagai umat muslim. Terakhir, Abdullah bin Mubarak pernah mendapati fakta ada 600.000 orang yang haji tapi tidak ada yang mabrur. Dari 600.000 orang, kata malaikat hanya satu yang mabrur, itu tukang sol sepatu yang tidak ikut haji. Kan secara fikih sudah ngaco. Orang bisa mabrur padahal dia tidak haji. Ternyata usut punya usut, setelah melalui proses pengkajian, yang tidak haji ini menyedekahkan seluruh hartanya yang tadinya dipakai untuk haji, sekitar 300 dirham, dipakai untuk menyantuni seorang fakir miskin. Satu keluarga yang fakir dan miskin. Akhirnya dia mendapatkan pahala haji walaupun dia tidak berangkat
haji. Itulah pentingnya sosial daripada urusan vertikal. Ini bukan berarti vertikal jadi tidak mesti, tapi sosial jelas harus punya perhatian yang juga signifikan untuk kita kembangkan, untuk kita elaborasi sampai pada dampak masyarakat yang lebih luas di tengah-tengah hidup dan kehidupan kita. Setelah saya itu Pak, sudah 25 menit. Barangkali ada pertanyaan, silahkan. Allah.